Selamat pagi teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi dengan Alumni Reconnect. Di sini kita punya seorang bintang tamu nih. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama bintang tamu kita yang cantik ini. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Kenalin, namaku Dina Ikasari. Hai. Oke, kita panggil Cece mungkin ya di sini ya. Cece aja. Oke, untuk permulaan mungkin kita cerita-cerita nih C. Kan C Dina ini merupakan salah satu alumni dari Universitas Katolik Widya Mandala, jurusan Teknik Kimia. Kalau boleh tahu dari angkatan berapa C? Angkatan 2004. Angkatan 2004. Oh, berarti masih muda memang ya. mungkin ada yang mungkin bisa diceritakan, dibantu sharing ke teman-teman kayak mengenai kayak apa sih alasan kok memilih teknik kimia untuk sebagai jurusan mata kuliahnya gitu. Oke. Kalau dulu waktu SMA mau ke kuliah gitu Iya. Pilih-pilih teknik kimia karena awalnya sih memang suka kimia. Iya. Waktu SMA suka kimia gitu ya. Guru kimia soalnya enak. Jadi suka pelajaran kimia. Biasanya guru kimia SMA baik-baik memang. Nah, dari situ lihat apa ya yang maksudnya berhubungan gitu ya. Terus kan ada kimia murni, ada kimia analis gitu ya. Terus ada teknik kimia. Terus lihat kok kayak teknik kimia ini menarik gitu ya. Iya. Teknik keren gitu ya. Ya, anak teknik gitu, engineer. Nah, anak teknik itu kan keren gitu ya. Teknik terus sukanya kimia gitu ya. Ya akhirnya lihat teknik kimia. Kemudian lihat teknik kimia di mana aja gitu kan. Teknik kimia di mana aja. ITS ada, ITB ada, terus kan IM. Kelihatannya sih menarik gitu ya. Yeah. Dulu kan juga pernah ke sekolah-sekolah dulu IM ya. Nah, dari situ akhirnya ya wis milih aja. Jadi pilih teknik kimia WM gitu. Nah, ya memang satu tujuan dulu. Dulu enggak punya tujuan lain ya. Tapi pikirnya harus diterima pokoknya teknik kimia. Iya, benar. Berarti kayak keinginan sendiri memang ya. Betul. Terus setelah terjun ke dalam kuliah teknik kimia, mungkin apa yang dirasakan setelah masuk di dalam perkuliahan itu? Setelah masuk awalnya kan gini, teknik kimia itu mikirnya ya banyak kimianya gitu ya. Terus setelah masuk ternyata banyak tekniknya, banyak gitu fisikanya, ya. Banyak fisikanya, banyak hitung-hitungannya gitu ya. Tapi ya enjoy aja sih. Menyenangkan juga ya. Menyenangkan juga ya. Apa ya, sesuatu dibawain seneng, kalau seneng pasti, orang memang seneng pasti tujuannya awalnya dari pilih sendiri ya lebih enjoy ya, jadi walaupun memang teknik kimia itu susah tapi tetap kita harus enjoy aja. Betul. Ya jadi pasti mudah. Terus betul. Terus dari setelah perkuliahan, setelah lulus itu apakah ada keinginan untuk untuk melanjutkan jenjang selanjutnya atau langsung ingin kerja aja? Dulu pengennya sih awal tuh lanjutin S2. Jadi di angkatanku tuh banyak sing apply S2 di Taiwan yang kerja sama iya, salah satu dosen kita juga. Ya, sorry, mikir ya pengen kerja juga gitu ya. Ya pengen cari uang gitu ya. Akhirnya ya kerja aja lah. Jadi ya wis apply pekerjaan. Langsung kerja. Betul. Untuk kerjanya sendiri yang pertama-tama itu langsung ke pekerjaan yang sekarang atau yang lain dulu? Nah, yang lain dulu cuma bidangnya sama. Tetap di bidang apa kalau boleh tahu aja? Ya di R&D ya. Oh, di R&D, di Research and Development. Betul. Mungkin teman-teman di sini sedikit bingung apa sih R&D itu? Takutnya kan kayak tercampur mungkin yang buat produk atau gimana? Kalau R&D itu jadi namanya Research and Development gitu ya. Jadi mencari komposisi untuk membuat suatu produk kayak gitu. Di lab berarti aja. Betul, di lab. Jadi ya utek-utek. Jadi istilahnya otak-atik bahan supaya bisa dapat produk yang diinginkan. Oh. Berarti kayak mencampurkan sesuatu yang bisa membuat suatu hal yang baru berarti. Bisa yang baru atau memperbaiki yang produk yang lama, misalnya menambah kualitas produk lama atau membuat zaman sekarang kan semua tentang harga ya. Jadi bisa jadi juga ya produk lama ini kita bisa saving di perusahaan. Jadi bahan-bahannya kita komposisi ulang supaya keluarnya dengan kualitas sama tapi buat perusahaan lebih saving di perusahaan ongkos, betul, di biaya. Oke, mungkin ada latar belakang dari mata pelajaran di kuliah yang membuat kayak saya terjun di R&D saja. Mata kuliah favorit mungkin kayak kalau mungkin PTK atau praktikum teknik kimia 1 atau mikrobiologi bagaimana? Kalau dulu tuh mata kuliah yang paling aku suka itu mekanika fluida itu atau ya pokoknya peralatan lah tentang peralatan. Nah,
Jadi kebetulan juga di R&D habis itu aku megang produksi kan. Oh berarti sejalan ya? Ya betul, habis itu megang produksi. Nah di produksi kan ada alat-alat ya, transform neraca apa ya, banyak mikir sana, harus tangki terus ngukur diameter tangki, terus tinggi tangki yang proporsional, modelnya harus seperti apa. Nah ya itu aku paling seneng dulu kuliah kayak gitu. Oh berarti selain R&D juga pegang produksi juga ya? Iya betul. Kalau boleh tahu di perusahaan mana ini Ci kerjanya? Kalau sekarang kan di Vindopen. Di Vindopen. Oke. Mungkin setelah kerja di bagian R&D, selain pegang itu juga pegang produksi. Mungkin yang lainnya ada pegang yang lain Ci? Sekarang produksi sama R&D aja sekarang. Oke. Mungkin ada hal-hal menarik yang mungkin akan berkembang dari dunia R&D ini. Mungkin kayak perkembangannya akan seperti apa ke depannya R&D ini Ci? Kalau kedepannya R&D terus terang banyak pabrik itu lebih memperbesar R&D ya. Selain memperbesar pabrik juga ya. Tapi ya R&D itu jadi fokus utama di mana-mana perusahaan itu biasanya fokusnya di situ. Fokusnya R&D. Betul, di R&D, memperbesar R&D, menambah sumber daya manusianya R&D, ningkatin sumber dayanya R&D. Fokusnya ke situ karena dari R&D itu kan keluar suatu, kayak tadi aku bilang, formulasi untuk suatu hal yang menarik, betul, yang dibutuhkan sama yang bisa menjual dan memperbaiki suatu kualitas. Betul, iya gitu. Jadi sekarang tuh banyak memperbesar. Berarti R&D ini salah satu yang penting ya dia? Betul, selain penjualan ya kalau di perusahaan ya, tapi ya intinya ya di R&D itu nyiptain barang yang kualitasnya oke, bagus, tidak ada komplain dari customer. Gitu. Ini seakan R&D itu berarti bisa disimpulkan sebagai otaknya perusahaan berarti ya? Betul. Oke, mungkin ada kendala selama menjadi R&D ini kan kita juga tadi mendengarkan R&D ini sangat kompleks ya. Kita harus sebagai seorang pekerja di R&D itu kita harus bisa mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Misal kayak produk yang kurang memuaskan pelanggan ataupun kita harus menciptakan sesuatu. Mungkin ada hambatan atau halangan gitu sih selama menjadi R&D ini. Selama jadi R&D ya, yang biasa ya ini yang menjadi hambatan yang nentuin formula yang pas gitu. Nentuin formula pas sama yang ngurangin komplain dari customer gitu ya, supaya tidak ada komplain, tidak ada keluhan dari customer, produk bisa diterima sama customer. Kayak gitu sih. Berarti sedikit ya, tapi menarik sih, kayak kita kan harus cari-cari yang baru biar bisa perusahaan biar tetap seneng. Betul, ya. Jadi yang menantangnya itu ya apa ya, nyiptain barang ini ya, apa yang harus tak tambah, apa yang harus tak kurangin, apa yang harus nambahin bahan apa atau ngurangin bahan apa ya, kayak gitu. Mungkin salah satu produk yang pernah Dina ciptakan apa sih? Kalau secara spesifik ya namanya kerja tim ya. Iya, kerja tim. Ya itu tim ya yang buat itu ya. Aku cat ya, Vindopen kan cat ya, buat cat itu. Warna gitu. Ya dengan kualitas macam-macam sih, warna bisa, kualitasnya bisa. Berarti kalau di sini berarti macam-macam warna, macam-macam kualitas gitu ya. Mungkin kita kembali mungkin sedikit melihat perkuliahan lagi nih. Mungkin perkuliahan lagi, mungkin selama berkuliah itu selain mata pelajarannya juga mungkin Dina punya pengalaman yang lebih menarik mungkin di kuliah aja. Pengalaman yang menarik di kuliah ya. Sebenarnya aku di kuliah tuh yang menarik itu ya waktu kita skripsi itu yang menarik buat aku. Karena kita juga research ya, makanya sih R&D. Ya menarik karena ya kita harus percobaan sendiri, terus habis itu buat, kalau dulu kan tentang pada saat rumus kinetik dari suatu ekstraksi gitu ya. Iya betul. Nah terus nentuin rumus kinetiknya, nah itu yang menarik. Terus kita kan mengatur waktu sendiri kan, waktu kita skripsi kan ngatur waktu kita tidak terjadwal soalnya. Kan ada di jadwal ya. Ya apa kita ngatur waktu kita itu supaya efisien gitu ya. Terus habis itu belajar jurnal, belajar sendiri gitu kan. Ya belajar cari referensi, terus untuk apa ini mau diapain kan gitu kan. Ya itu pengalaman menarik buat saya itu. Karena ya pengalaman skripsi ya kayak dipakai buat sekarang gitu kan ya. Sejalan berarti ya. Iya, ya apa dari skripsi itu ya kita di lab kan gitu ya, nentuin waktu kita sendiri kan. Ya pokoknya deadline-nya ini harus dapet apa kan gitu kan. Betul, ya kita ngatur sendiri. Ya dapetin supaya kita dapet hasilnya yang kita yang mau gitu ya. Betul. Mungkin sebelum tadi kan sempat saya bahas sebelum terjun ke dunia R&D ini sempat
mungkin bekerja di bidang teknik kimia lain sih? Enggak pernah. Oh tapi sebelum R&D ini belum kerja, langsung masuk R&D? Langsung, betul. Oh langsung R&D, keren ya. Karena sebagai mahasiswa teknik kimia ini kita kebanyakan kayak aduh masuk lab lagi capek. Tapi Cidina ini malah excited sekali masuk R&D. Ya karena ya itu tadi ya seneng sih. Iya. Emang tapi menyenangkan sih di lab, kalau kita memang sudah enjoy di sana kayak itu memang sangat menyenangkan. Ya betul, cuma memang kadang jenuhnya itu kalau nggak dapet gitu ya itu jenuh, stres ya. Tapi ya ini ya, sudah diminta jadi hari ini tapi kok nggak nemu ya itu sedikit bergejolak di hati sih. Mungkin bisa diceritakan Cek untuk dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa ini kan R&D kan berubah seiring dengan berjalannya teknologi kita. Mungkin untuk pertama kali Cidina masuk ke dalam dunia R&D sama sekarang itu mungkin bisa diceritakan perbedaannya aja. Perbedaannya ya. Kalau sekarang tuh peralatan lebih canggih ya kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh peralatan ya agak semi manual gitu ya. Kalau sekarang kan semua hampir otomatis gitu ya. Pakai GC aja sudah ketemu semua komponennya ya. Bedanya sih kayak gitu aja sih. Peralatan lebih canggih. Tapi tetap kalau semua itu tetap dari tangan, buatnya ngeracik tangan tetap. Betul. Oh tetap ngeracik tangan. Jadi dari masa ke masa ini dibantu sama teknologi aja ya. Betul. Kalau dengan perkembangan dulu sama sekarang ini, kalau dulu lebih sedikit kah minatnya aja anak-anak ke R&D atau lebih banyak dulu dibandingkan sekarang? Kalau terus terang kalau sekarang kita cari di R&D ya. Kalau buka lowongan di R&D itu ya susah gampang. Ya maksudnya gini, lowongan banyak memang. Tapi cari anak yang pas gitu, itu yang susah gampang gitu ya. Ya emang kebanyakan kalau kayak di tempatku ya biasanya terlihat teknik kimia gitu ya. Diutamakan teknik kimia. Soalnya apa kok diutamakan teknik kimia?